Alam ketahuilah ayyuhal akh wahai saudaraku, anna sahibar ra'yi bahwasannya pemilik pendapat atau pemilik suatu perkataan atau pemikiran ya, orang yang cerdas maksudnya ya, orang yang punya pemikiran sahibar ra'yi alladzi dzakarnahu yang telah kami sebutkan, orang tersebut qad ya'tarihil khata'u waz-zalal, terkadang tertimpa kesalahan dan ketergelinciran. Allahumma sallim minal khata'u waz-zalal. Ya, jadi orang-orang yang cerdas, orang-orang yang memiliki pemikiran yang cemerlang dan gagasan yang sempurna juga itu bisa tertimpa daripada kesalahan ya. Fal 'abdu qad yatimu 'aqluhu, maka seorang hamba terkadang sempurna akalnya. Yasihu ra'yuhu, dan benar pendapatnya. Taktsuru isabatuhu, yang banyak isabahnya, benarnya. Walakin qad yaridu lahul hawa, akan tetapi terkadang dia tertimpa oleh hawa nafsu itu ya. Yusidu alaihi ahwalah, kemudian hawa nafsu itu merusak keadaan dirinya. Wa huwa la yash'ur, sedangkan dia tidak merasakan. Wa qala yaslama ahadun minal hawa, dan sedikit sekali orang yang selamat daripada hawa. Walakin qad yakillu wa yakthuru, akan tetapi ya dia bergantung sedikit atau banyaknya, terkadang sedikit, terkadang banyak. Yakhfa wa yadhar, terkadang sembunyi, terkadang nampak. Itu hawa nafsu ya. Makanya jangan mengandalkan akal ya. Karena akal terkadang bisa juga salah. Sealim apapun orang ya, pasti ada zallahnya. Sampai ada ungkapan ulama, likulli alimin zallah. Tiap orang alim itu punya zallah. Tiap orang arif punya zallah, punya ketergelinciran. Contoh simpelnya aja, salah satu mufassir kita ya, Dr. Quraisy Shihab, masya Allah, alim luar biasa. Orang yang tidak mengakui kealiman beliau, ya dipertanyakan kealimannya gitu. Kenapa? Karena lulus dari Al-Azhar dalam bidang tafsir dengan gelar doktor itu nggak gampang. Pasti alim. Orang lulus dari Al-Azhar dengan gelar doktor itu nggak gampang, karena di Al-Azhar ketat, nggak sembarangan. Kalau istilah kata, kalau di sini orang kuliah pasti lulus karena udah bayar, Kalau di sana enggak, lulus ya lulus, enggak ya enggak gitu. Paham? Nah, likulli alimin zallah, tiap orang alim punya ketergelinciran, maka ya, sebegitupun pinternya beliau, ada satu zallah, ada satu ketergelinciran atau kesalahan ya, yang dilakukan oleh beliau ya, berkenaan tentang masalah hijab gitu ya. Dan itu nggak jadi masalah. Kenapa? Jangan beliau lah, hampir semua ulama ya, masing-masing memiliki zallah menurut ulama lain. Imam ya Ibnu Sina dikritik Imam Ghazali, dianggap salah pemikirannya. Imam Ghazali yang ngeritik Ibnu Sina dikritik Ibnu Rushd, dianggap salah pemikiran Imam Ghazali. Jadi begitu ya. Makanya kita kalau nanti jadi ulama, nanti orang alim ya, jangan gara-gara satu titik rusak susu sebelahnya gitu ya. Jelas ya. Jadi nggak ada orang alim yang nggak ada zalahnya gitu ya. Banyak nanti kita sebutin, nah masing-masing ulama ini pendapatnya yang ini gitu, ada aja. Karena nggak ada jaminan ya, yang sempurna cuman Allah. Rasul pernah salah nggak Rasul?
Pernah, Rasul aja pernah salah. Ya apalagi ulama gitu. Ya. Itu ulama apalagi aneh gitu gampang begitu aja. Cuman bagaimana sikap kita? Satu, yang pertama, kalau kita punya guru salah, ya ingetin boleh, bil adab. Ngapa pada jadi nangis itu? Ingetin bil adab. Ya, masalah yang saya ceritakan kemarin ya, Imam Sibawi dengan Imam Khalil. Imam Khalil salah, muridnya ingetin nggak? Ingetin, bil adab. Nggak nyakitin gurunya, nggak seakan menggurui gurunya. Tuh, adab. Ya. Jelas ya. Yang kedua, tetap bersama gurunya. Tuh. Jangan sampai kalau guru kita salah kita tinggal ya tuh. Seperti siapa? Seperti Imam Yunus, muridnya Imam Syafi'i. Imam Yunus ngelihat Imam Syafi'i beda pendapat dengan dirinya. Ya mungkin benar, mungkin salah. Atas Imam Yunus setelah ngedengar begitu, beliau udah nggak ngaji-ngaji lagi. Nggak ngaji-ngaji lagi. Atas Imam Syafi'i suatu malam datangin ke rumah Imam Yunus. Akhirnya tuh Imam Syafi'i ngetok pintu rumah Imam Yunus. Imam Yunus keluar. Apa kata Imam Syafi'i? Ya Yunus, ya kita sama dalam 1000 pendapat dan hanya beda dalam satu pendapat. Kenapa kau tinggalkan saya? Gitu. Sepakatnya 1000, bedanya cuma 1. Kenapa? Cuma gara-gara 1 yang 1000 hilang. Ya. Jelas ya. Jadi nggak mustahil seorang murid beda ame gurunya, seorang guru beda ame gurunya. Yang paling penting ada. Untuk, nah, jadi waqalla ayaslam, sedikit sekali yang selamat daripada hawa. Tuh. Ya, hawa. Ilmu selalu bisa rusak dengan setitik hawa nafsu. Ya. Ilmu selalu bisa rusak dengan setitik hawa nafsu. Makanya kalau orang sudah bermain dengan hawa nafsu, ya ilmu apapun gak bakal bisa menyelamatkan dirinya. Ya. Tapi dikatakan di sini oleh mu'alif qad yakillu wa yakthur. Kadang dikit, kadang banyak. Wa yakhfa wa yadhar. Kadang sembunyi, kadang kotor. Ya. Kadang ada orang yang hawa nafsunya muncul, hawa nafsunya ya nggak kelihatan, macam-macam. Ya. Pokoknya kalau udah orang itu berebutan jabatan, orang itu berebutan nama, cari muka, itu udah zihar itu, jelas. Ya. Ini mati-mati nggak sih? Hah? Kipas. Mbak, hati aja. Nah, ya. Jelas ya. Jadi hawa nafsu itu kadang muncul, kadang tersembunyi. Ya. Ala qadri mughalabatil aqli lahu, itu semua bergantung kadar mughalabatil aqli, penguasaan akal terhadap dirinya. Ya. Semakin akal berkuasa, semakin hawa nafsu hilang. Semakin akal berkuasa, semakin hawa nafsu hilang.
Semakin akal lemah, semakin berkuasa hawa nafsu. Wa ala qadri quwwatil aqli wa dha'fih, dan juga bergantung kepada kuatnya kadar kekuatan akal dan kelemahan akal. Ya. Fal aqil yudari hawahu mudarah, maka akal itu yudari, ya, bergaul, mempengaruhi hawa nafsunya. Wasakhif ya ajiz anzalik, adapun orang yang lemah akal, dia nggak bisa tuh menguasai apa hawanya itu. Jadi hawa nafsu itu ya sesuatu yang penting dalam diri kita. Dia merupakan pasukan dan kendaraan kita. Wabil hawa, dan dengan hawa nafsu makan jadi enak. Dengan hawa nafsu nikah jadi enak. Ya, tanpa hawa nafsu makan gak enak, nikah gak enak. Maka termasuk daripada unsur kebahagiaan manusia adalah punya hawa nafsu. Cuman hawa nafsunya terdidik. Dia tahu kapan dipakai, dia tahu kapan ya, dia nggak dipakai. Kalau sholat, jangan pakai hawa nafsu. Ya, lagi enak-enak, sholatnya banyak. Ya. Hati pakai mic aja. Dicas dulu kali lebet. Ishtari li ta'am. Masyitan birrusul. Cek ya. Kurang nih. Ya, jadi orang yang sudah sempurna adalah orang yang sudah bisa mengatur hawanya. Lagi sholat jangan pakai hawa. Kenapa orang pakai hawa? Sholatnya nggak istiqomah. Zikir juga sama, jangan pakai hawa. Orang yang pakai hawa zikirnya nggak istiqomah. Suruh baca cepet, dibaca 1000. Pakai hawa namanya. Bener gak? Bener. Nggak salah. Cuma ntar apa ujung-ujungnya? Nggak istiqomah. Besok nggak baca lagi gitu. Disuruhnya banyak, 1000 bacanya 100 gitu. Hawa yukhalif. Ya. Hawa selalu bertentangan dengan ilmu, itu hawa. Makanya kalau ente disuruh sesuatu tapi ngerjain yang lain tuh namanya hawa. Ya. Wala tattabi'al hawa, jangan kau ikutin hawa, fayudillaka an sabilillah, maka akan menggelincirkanmu dari jalan Allah. Ya. Jadi orang yang lemah akal itu ya'jiz an zalika. Yang kita lihatlah, ada orang yang akalnya lemah, dia nggak bisa berpikir sehat gitu. Dia nggak bisa mengatur dia punya amalan karena akalnya lemah. Jadi dia yang dikerjakan yang menurut enak aja. Fayadhar hawahu wa su'a halihi bainan nas, maka ketika dia itu lemah akalnya, nggak bisa mengatur hawanya, maka nampaklah hawanya, nafsunya, wasu'u halihi, dan keburukan ahwalnya, keadaannya di antara manusia tuh ya. Tuh. Jadi kalau besok nih Idul Adha kan gitu. Idul Adha orang dibagiin daging. Kalau kita mah biasa ya, namanya daging ya. Ada orang pakai hawanya kan. Ketika lagi pengambilan daging dia maksa-maksa gitu kan, jelek gak? Jelek gitu ya. Karena ngikutin padahal mah nggak makan daging ya nggak apa-apa gitu. Maka termasuk bagus juga ya kalau pembagian daging itu dibagiin aja, bagi kupon tadi bagiin biar nggak berebut gitu. Nah,
Faqalla an yakhluwa ahadun minal hawa illa ashabul haqqi jalla jalaluhu alladzina lahu bihim alaina yatul aqidah. Maka jarang sekali an yakhluwa ahadun, seseorang itu kosong, minal hawa, dari hawa nafsu, illa ashabul haq, kecuali orang-orang yang kecuali orang-orang yang benar, ashabul haq, orang-orang pilihan, ashabullah ya. Jadi kalau orang ashabul haq ini ya, alladzina lahu bihim inayatul aqidah, yang mana mereka memiliki pertolongan dan bantuan dari Allah yang sangat kuat. Jadi orang-orang kayak gitu dibantu Allah. Ya kami seli Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, masyaallah, min sigor sini yasumu, masyaallah, min tifl fil mahad, sejak bayi udah puasa Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, masyaallah. Pernah lihat anak bayi puasa? Anak masih digendong udah puasa, subhanallah. Ya, min jihatil ab huwa min Sayyidina Hasan, wa min jihatil huwa min Sayyidina Husain, min dzurriyyatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syekh Abdul Qadir Jilani masih bayi udah puasa, umur setahun udah puasa. Ya, ada orang kayak gitu. Nadir, Mama Nadir jarang. Ya. Jadi kalau orang-orang kampung situ mau tahu nih udah masuk Ramadan belum? Tanya, liatin tanya emaknya Syekh Abdul Qadir. Abdul Qadir udah nyusu belum? Ada yang nggak mau nyusu? Berarti puasa. Kalau Syekh Abdul Qadir bayi nggak mau nyusu, berarti hari itu hari 1 Ramadan. Gitu. Nggak mau nyusu sepanjang siang, nggak mau nyusu. Baru malam baru mau nyusu. Subhanallah. Itu inayah dari Allah, bantuan dari Allah ya. Nggak gampang. Anak kecil dari jenis ke musola, ke masjid, sholat. Imam Nawawi sejak kecil anak-anak main, beliau baca Quran. Itu inayah dari Allah. Ya. Ada orang nongkrong, yang lain nongkrong, dia mah enggak, di rumah aja. Itu inayah dari Allah. Itu semua. Kalau bukan inayah dari Allah nggak bisa. Ya. Faqad bana laka idan annal uqula tusibu wa tukhti, maka sungguh telah jelaslah bagimu ya bahwasanya akal itu bisa benar dan bisa salah. Maka akal bukan satu-satunya ya alat kita untuk mencapai kebenaran. Memang betul ya, alat bisa dipakai untuk mengetahui kebenaran, cuman bukan satu-satunya. Wa annal ara, dan bahwasanya berbagai macam ara, gagasan, hiya aqsa ghayatil uqul, dia merupakan puncaknya pencapaian akal. Ya, orang punya gagasan, nah itulah ya puncaknya akal. Artinya apa? Orang kalau punya akal pasti punya gagasan, punya ide. Ya. Nah kalau orang nggak punya akal, bisa nggak ngasih ide? Nggak bisa. Ini kalau lagi rapat tuh ketahuan tuh yang mana tuh yang cerdas. Itu yang banyak ngomong pasti. Gitu. Karena dia punya apa? Nih, aro. Ya. Waqad yaridul hal ghalat wal wazzalal. Nah, sebegitu pun ya luar biasanya akal tersebut. Qad yaridu, terkadang ya akal tersebut tertimpa kesalahan dan ketergelinciran tuh. Ya. Summa idza qaddarna salamataha wa sihhataha qalla at-taslama minal hawa. Tuh ya. Dan apabila kita takar keselamatannya dan kebenarannya itu akal, qalla antaslam minal hawa, sangat sedikit yang selamat dari hawa. Ya. Jadi permasalahannya akal ini kadang-kadang diselipin sama hawa. Ya. Makanya kalau orang-orang dulu, masya Allah, mereka ngaji itu karena butuh ilmu. Kalau orang sekarang ngaji butuh hiburan gitu. Ya, kalau ngundang penceramah yang seger enak.
Kenapa? La yahtaj ilal ilm. Ya mungkin yahtaj, lakin qalil. Ya, butuh cuman sedikit. Yang dibutuhkan sama orang kita sekarang hiburan. Kenapa? Emang itu masalahnya. Muskilahnya negara kita ini udah sumpah. Negara kita ini udah sumpah. Ngelihat bensin mahal, cabai mahal, ya. Barang kebutuhan pokok mahal, bayar ini mahal, itu mahal. Akhirnya sumpah. Akhirnya butuh apa? Hiburan. Makanya biasanya orang-orang yang ngaji, yang punya tingkat religius tinggi itu orang yang menengah ke atas. Nggak percaya, cobain lihat mereka yang udah mapan hidupnya. Dia nggak butuh lagi, dia nggak puyang masalah duit, dia puyang masalah hidup. Ya. Makanya yang mereka butuhkan pengajian, kajian tuh. Kalau kita puyang masalah hidup, nggak butuh agama ada tuh gitu. Makanya belum selamat dari masalah dunia, maka menjerbab di situ aja. Gitu. Makanya kalau kita benar belajarnya, meskipun miskin, meskipun susah, kita butuh ilmu agama. Kalau benar belajarnya, karena buat kita musibah dunia itu kecil. Jadi sebagian orang nggak ngaji gara-gara duit, itu nggak sholat gara-gara duit, musibah akbar. Tuh. Jelas ya. Sedangkan orang-orang kaya mereka sholat gara-gara duit, gara-gara duit. Yang penting punya duit, gue sholat gitu. Kebalik, kalau kita kebalik, gara-gara duit kagak sholat. Mereka nyari ngaji gara-gara punya banyak duit. Kita ninggalin ngaji gara-gara nyari duit. Apa yang kita cari mereka tinggalin. Gitu. Aneh ya, gitu. Dunia begitu. Dunia terbalik. Ustadz Kemet ya. Udah enggak ada Ustadz Kemet ya. Wa idza ikhtalafat turuquha ya fa indama yajilul abdur ra'ya fil amri alladhi nahwuhu fa idza dzaka takhtalif alaihi al khawatir wa la ya'lam wajha shawab fa dzaka waqtu istimdadil ma'unah. Masyaallah. Apabila telah berbeda-beda jalan-jalan akal ya. Nah, akal udah berbeda-beda nih. Fa indama yajilul abdu ar-ra'ya fil amri alladhi nahuhu. Maka ketika itu ya, seorang hamba yajilu, dia itu mencari sebuah pendapat, sebuah gagasan atau ide dalam perkara yang sedang dihadapinya. Ketika ada orang lagi ada masalah ya, dia mencari nih, apa sih kira-kira jawabannya, fa idzaka takhtalif alaihil khawatir. Maka ketika itu takhtalif, berbeda-bedalah atasnya lintasan pikirannya. Muncul ini, muncul itu, kan sering gitu ya. Kita kalau lagi susah nih, kadang kita mikir nih. Dan 1000 alasan kadang-kadang keluar di otak kita. Oh, harus ini, harus itu, harus ini. Wala ya'lam wajhas shawab. Dia nggak tahu yang mana yang benar gitu. Ya. Yang mana ya, gue kerja apa ngaji? Mikir itu dua aja udah puyeng tuh. Gue kerja apa ngaji ya? Ya. Kerja, kalau kerja gini, kalau ngaji gini, mood puyeng deh. Wala ya'lam wajhas shawab, dia enggak tahu nih yang benar yang mana. Maka fadzaka waqtu istimdadil ma'unah. Maka ketika itu, waktu kita meminta pertolongan dari Allah. Tuh ya. Ketika banyak pilihan di otak kita, ketika banyak pemikiran di otak kita, maka waktunya kita minta tolong sama Allah. Tuh, habis mikir. Ya, mikir dulu. Habis mikir baru apa? Kita tolong sama Allah. Ya Allah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukin lah ya Allah jalan yang lurus, yang paling dekat kepada kebenaran tuh. Saya mesti kerja apa yang ngaji nih gitu. Ihdinas siratal mustaqim. Ketemu jalan, akhirnya ngaji sambil kerja atau kerja sambil ngaji. Beda ya. Ngaji sambil kerja. Kalau ngaji sambil kerja berarti ngajinya lebih utama, kerjanya dikitan. Kalau kerja sambil ngaji, dia kerja sambil ngaji, kerjanya banyak kan gitu. Ya. Pada mentok tuh ya begitu. Wa talabat taufik minhu ta'ala, dan juga waktunya meminta taufik dari Allah. Ya, kita nih udah tahu nih solusinya nih. Nah, kayaknya harus kerja nih. Man enggak ada kerjaan, berarti enggak ada taufik. Enggak sesuai, enggak ada korelasi antara keinginan kita dengan kenyataan. Ya. Jadi taufik kita apa kemarin? Keselarasan antara keinginan kita dengan kenyataan. Kalau kita pengen sholat tapi kita nggak bisa sholat, berarti nggak selaras tuh. Itu berarti nggak dapat taufik. Jadi taufik itu adalah keselarasan
antara keinginan kita dengan kenyataan. Kalau kita pengen sholat terus Allah kasih kita sholat, nah namanya selaras, sama. Kalau kita pengen kerja terus dapat kerjaan, nah itu selaras gitu. Yang kemarin saya lagi buka-buka buku tafsir tuh ya. Terus lagi buka kitab Sulamut Taufik. Wah, kayaknya ngajar Sulamut Taufik enak nih sama tafsir. Subhanallah, ada orang minta saya ngajar tafsir sama Sulamut Taufik. Gitu. Padahal baru baca buku semalam, paginya ada WA. Itu namanya apa tuh? Taufik. Ketika kita pengen ada jalan, itu namanya taufik. Fa idza kana li Rabbi ta'ala bi 'abdihi inayatun alhamahu rusydah. Apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki ya pertolongan kepada hambanya, maka Allah akan mengilhamkan petunjuknya. Fa arahu wajhas shawab. Allah perlihatkan padanya jalan yang benar tuh ya. Allah kasih tahu yang benar yang mana gitu. Wa in kana mu'ridan 'anil abdi, jikalau Allah murka sama hambanya, sallatu alaihi syaitan, maka ia akan dikuasai oleh syaitan, fa ghallatahu, maka syaitan itu menyesatkannya. Wa zayyana lahu su'a amali, dan dihias baginya akan buruk amalnya. Jadi kalau kata setan, perbuatan buruk itu dihias jadi bagus, seolah-olah perbuatan yang dikerjakan tuh baik ya. Saya pernah bilang waktu itu ya, ada seorang murid ninggalin gurunya, alasannya gurunya salah. Setan bisikin tuh, emang pantas, emang guru begitu ditinggalin gitu ya, emang guru salah. Nah, itu setan bikin bagus, seolah-olah perbuatannya bagus, padahal enggak. Orang tuanya salah, ditinggalin orang tuanya. Emang orang tua durhaka begitu. Ini bukan anak lagi, orang tua durhaka ditinggalin orang tuanya. Enggak ada. Orang tua, guru, semua orang yang berjasa sama kita jangan ditinggalkan. Ya. Tuh. Yang ninggalin gurunya, yang ninggalin orang tuanya, kena nanti akan hukuman gitu ya. Cepat atau lambat. Baik itu ya, makanya kita nanya sama guru dah, jangan ikutin hawa. Ada orang nggak mau ke masjid, nggak mau ke musola. Kenapa? Ada orang itu dia mau mutusin silaturahim, parah itu. Ya. Allahumma salimna. Faghayatu nadharil uqala'i yantahi ila badil juhdi, dan ujung daripada pandangan seorang berakal adalah ya dia mengeluarkan segenap usahanya. Wa i'malir ra'yi, dia menggunakan pikirannya, walakin yabqa alaihi ma laysa lahum bihi taqah, kan tetapi yabqa tersisa alaihim atas mereka ma laysa lahum, apa yang mereka tidak miliki dari kemampuan. Wala fi dab'ihi hailah, juga mereka tidak memiliki daya untuk menolaknya. Wa wal qadar al mahtum, yaitu takdir yang ditetapkan Allah ya. Sekuat-kuat orang berpikir, sekuat-kuat orang berusaha, dia nggak bisa lari dari takdir, nggak bisa menembus takdir. Kata Ibnu Taimiyah, sawabikul himam la tahriku aswarul aqdar. Kuatnya semangat nggak bisa menembus tirai takdir ya, kita nggak bisa. Kita udah cobain, udah doain, udah ke rumah ustadz, udah ke rumah kiai, udah juara kemana-mana, nggak nembus. Memang kita nggak bisa menembus takdir. Alladzi qad harat fil uqul, yang mana bisa membingungkan akal kita. Wa taqassarat an idrakihil fuhum, juga bisa melemahkan pemahaman kita. Fa huwa idza nazala batala tadbir, ya takdir kalau udah turun, perencanaan batal, semua hilang semua. Saral hukum kal maqadir, jadilah hukum itu seperti takdir semua. Fa huwa kama qila, sebagaimana dikatakan, idza aradallahu ra'an bi imri'in wa idza aradallahu amran bi imri'in kana dza aqlin wa ra'in basar wa hilatin yu'miluha fi kulli ma ya'tihi bihi makruhu asbabul qadar agrahu bil jahli amma qalbahu wa sallaminhu ra'yahu sallas sa'ar. Azan awalan ya Andi itu Zinas. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allah.